Tati sendiri atau orang tua tahu nggak perlakuan kakak ipar Mbak Tati? Enggak. Aku nggak mau sampai orang tua aku tuh tahu. Aku nggak mau orang tua aku kecewa. Kenapa? Kalau menurut saya kan memang harusnya Iya, segera harusnya dikasih ceritakan. tahu karena ini sudah melewati batas. Dia ngancam aku bahwa aku mau dibunuh. Tik, ikut gua ke kamar ya. Ngapain, Mas? Udah, mumpung gak ada orang. Mau ngapain? Udah ikut gua aja. Enggak, aku nggak mau. Lu jangan, enggak dong. Enggak, Mas. Udah ikut gua. Mas, jangan kayak gitu. Mas tuh kakak Lu ipar jangan sok aku. suci, ngerti Aku nggak? nggak mau, Mas. Nggak mau gimana? Mas, jangan. Gua tahu lu tuh seperti apa. Tolong. Jangan sampai didengar orang lain dong. Gua bunuh lu ntar. Tolong. Ya, Tolong. Kalau aku bilang ke orang tua aku saudara-saudara aku. Dan maaf, itu kejadian itu pernah terulang lagi atau Iya. sekali itu? Sering. Kemudian apa yang selama ini Mbak Tati lakukan untuk merahasiakan itu? Aku akhirnya kenal sama seorang laki-laki. Aku pikir dia mau ngelindungin aku. Curhat sama dia. Iya. Ternyata tuh aku diperkosa sama dia. Ustaz, ini musibah datang bertubi-tubi nih Pak Ustaz. Jadi Mas Farid ya, Iya. ini juga menjadi iktibar pada para pemirsa semua bahwa kalau dalam rumah tangga, misalkan hubungan ini suami kakak, berarti kakak ipar statusnya abang ipar. Jadi kalau kakak ini punya adik perempuan atau punya adik laki-laki, kemudian yang kakak perempuan ini menikah, maka ini abang ipar. Maka ketika ada kasus semacam ini, saya kira biasanya selalu Mas Farid, tadi kan beberapa kasus yang sudah kita ini kan ada ada dimensi intimidasi, ancaman, maka tujuannya adalah untuk mendiamkan kasus ini. Tapi dengan pelajaran ini untuk para pemirsa, ini saya kira tidak bisa didiamkan. Jadi mesti misalkan seharusnya Mbak Tati, ini kan kepada orang tuanya menyampaikan supaya apa? Ada pencegahan sejak dini. Jadi yang pertama kali kasus terjadi supaya ini bisa diperbaiki dan kedepannya tidak terulang lagi gitu loh, nggak terulang lagi. Tapi dengan kasus semacam ini dibiarkan, maka ini kan memberi ruang kepada orang tadi yang abangnya tidak baik tadi akan mengulangi perbuatannya karena dia merasa aman melakukannya. Padahal ini kan sesungguhnya hal yang sangat buruk sekali yang dicela oleh agama dan tidak dibolehkan. Apalagi ini sebagai pelindungnya untuk adiknya sendiri, tapi yang terjadi. Yang kedua, ternyata Mbak Tati ini kan mengalami ada sedikit trauma yang dengan kasus yang pertama kali tadi. Biasanya orang kalau mengalami trauma itu maka yang dicari adalah sosok yang bisa memberikan perlindungan pada dirinya. Dan kalau mendapatkan perlindungan yang baik, maka amanlah jalan hidup dia. Tetapi ketika tidak mendapatkan perlindungan yang baik, akibatnya adalah kayak tadi itu. Jadi harapan ekspektasinya sangat tinggi sekali. Mbak Tati tadi itu mengharapkan mudah-mudahan ada sosok yang bisa melindungi, yang bisa mengangkat dari penderitaan dia yang telah dihancurkan oleh kakak iparnya sendiri tadi itu. Tapi ternyata bertemulah dengan orang yang tidak bertanggung jawab sehingga terulanglah yang kedua kalinya sampai bahkan kemudian tadi diperkosa tadi. Mbak Tati, Iya. Mbak saya mau tanya lagi Mbak. Setelah Mbak sudah 2 kali diperlakukan seperti itu, kemudian apa yang Mbak lakukan? Saya dengar katanya Mbak menggunakan jalur lain untuk membalas dendam. Betul? Ya karena sakit hati aku tuh sama 2 orang itu, aku pergi ke orang pintar, aku nyantet dia. Aku sakit hati, Mas. Aku bikin hidup dia tuh bener-bener hancur, susah. Aku mau tuh dia ngerasain apa yang aku rasain. Jadi aku tuh gak enak, Mas, gak enak sama sekali. Sampai sekarang tuh tetap ke bawah. Aku trauma sampai sekarang. Aku tuh kalau ketemu kakak ipar aku di rumah, aku tuh takut. Tapi dengan cara apa menyantetnya, maksudnya Mbak Tati bikin susah seperti apa sama mereka Aku berdua? bikin rumah tangga dia berantakan. Dan itu terjadi, akhirnya berantakan. Pak Ustadz,
Ini saya sedikit prihatin sama Mbak Betul, Tati kita dengan sangat dia prihatin. begitu berat cobaan yang dia terima, tapi ternyata dia melakukan hal-hal yang justru jauh dari jalannya Allah, bukannya mendekat tapi justru jauh. Jadi kalau cerita tadi memang ini kita bisa memahami Mas, bahwa orang ketika menghadapi trauma, maka biasanya sudah jalan pikiran sehatnya akan hilang dan dia ingin meluapkan dendamnya. Maka kemudian ternyata pengaliannya justru kepada orang yang tukang santet. Yang tukang santet ini yang kalau dikategorikan dalam tuntunan agama ini adalah dunia hitam ini. Yang ini adalah kawannya syaitan, kawannya setan. Makanya dia menggunakan model-model pendekatan sihir yang ini adalah diharamkan dalam Islam. Hadis Nabi menjelaskan begini, yang tidak santet saja, dukun saja, Nabi mengatakan man ataka hinan, siapa yang datang ke suatu dukun suma'utuminakum, dan ia mempercaya apa perkataan dia dan jalan dia diikuti, maka kata Nabi Allah akan menutup pintu ibadah dia selama 40 hari 40 malam tidak diterima. Jadi kan orang akan mengalami kerugian yang luar biasa selama 40 hari ibadah yang diterima. Apalagi ini masuk dalam praktek perbuatan sihir. Santet itu masuk dikategorikan dalam perbuatan sihir. Dan sihir itu adalah termasuk perbuatan yang terkutuk yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seharusnya sebenarnya Mas Farid ini juga menjadi ibro pada para pemirsa sekalian, ketika ada kasus semacam ini sebenarnya ada jalur hukum negara. Jadi kalau kasus yang pertama tadi itu mestinya kalau ada konflik di rumah tangga dengan kakak iparnya atau dengan dengan abang iparnya, ini tadi dengan abang ipar, maka dilaporkan pada orang tua. Orang tua mungkin akan bisa memotong perbuatan buruk ini, kemudian diajak untuk islah, kemudian menjadi lebih baik. Tapi tidak akan dia berulang. Yang kedua ternyata memiliki dendam tadi itu. Jadi memang Allah mengizinkan begini, izinnya begini. Wa jazaa'u sayyi'atun sayyi'atun misluha. Balasan pada orang yang melakukan keburukan pada kita, balaslah yang setimpal dari keburukan yang dilakukannya. Tetapi Allah memberikan kata kunci berikutnya. Wa man afa, siapa yang memaafkan, wa aslaha, dan berusaha berbuat baik, fa ajru Allah, maka Allah akan berikan pahala yang melimpah ruah. Memang ini ringan diucapkan tapi berat dilaksanakan, apalagi dalam praktek yang dialami oleh Mbak Tati. Jadi dengan tadi Mbak Tati ingin balas dendam, tapi kan justru balas dendamnya kan malah tidak mendapatkan ketenangan. Nggak dapat, karena kan traumatiknya ini tidak akan berhenti dia, karena itulah sesungguhnya kasus yang semacam ini biasanya ada trauma healing. Jadi orang ada tim pendampingan psikolog atau penyuluh agama, juru agama, untuk memberikan hiburan, membesarkan hatinya supaya dibimbing kembali supaya bisa menjadi jalan yang lurus. Mbak Tati, dengan melakukan itu ada rasa puas atau justru tidak? Tetap nggak tenang? Puas, tapi tetap aja aku nggak tenang. Tetap nggak tenang. Kemudian setelah sudah berhasil merusak rumah tangganya dia, apa lagi yang Mbak Tati lakukan? Setelah itu aku kenal sama seorang laki-laki, lalu aku nikah sama dia. Nikah? Tapi setelah aku nikah juga kejadian itu terulang lagi, aku disakitin lagi. Mbak Tati memutuskan untuk menikah dengan dia, tidak tahu dulu backgroundnya dia seperti apa gitu. Ketemunya di mana sama laki-laki itu? Aku ketemu di tempat kerja aku juga. Tempat kerja. Kemudian setelah menikah, kata Mbak Tati menerima masalah lagi lah gitu istilahnya. Boleh tahu apa yang dia lakukan sama Mbak Tati? Aku sering disiksa sama dia. Aku sering dipukulin. Aku ditinggalin dia waktu aku hamil. Sabar ya sayang, bentar lagi kan kita ketemu. Kamu sehat-sehat ya. Mas mau kemana? Aku mau pergi. Pergi kemana Mas? Hei, kamu itu udah bohongin aku ya? Bohongin apa? Kenapa kamu baru bilang kalau kamu pernah tidur dengan pria lain? Mas, maafin aku. Aku lakuinnya terpaksa Mas. Aku terpaksa Mas ngelakuinnya. Sumpah aku terpaksa. Terpaksa kamu bilang? Mas maafin aku Mas, aku mohon jangan pergi. Ini anak kamu. Ternyata gue udah menikah sama wanita kotor kayak lo. Astagfirullahaladzim Mas, jangan ngomong kayak gitu Mas, tega banget. Ini anak kamu. Lepas. Anak, jangan-jangan ini bukan anak gue. Ini anak kamu Mas, sumpah. Udah. Sumpah ini. Jangan halangin aku mau pergi. Mas mau kemana? Aku pergi. Mas. Mas mau kemana Mas?
sudah hamil? Aku pas nikah Di sama dia. umur berapa bulan ditinggal? Dari umur hamil 5 bulan aku udah ditinggal sama dia. Setelah itu nggak balik sama sekali, nggak ada Sampai kabar? aku ngelahirin dia nggak ada. Nggak ada.